Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Kaifa haluk? Koi alhamdulillah Allahu akbar. Sabahul khair. Subahul nur. Baiklah, anak-anak Ustadz, kepada ketua kelas diharapkan dipimpin doa. Jika duduk siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, di sini Ustadz akan mencek kehadiran terlebih dahulu. Al-Zikri Metajana, Hadir Ustaz. Rafi Sodiko, Hadir Ustaz. Vina Yolanda, Ada Ustaz. Andini. Ada Ustaz. Baiklah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya Ustaz. Coba Nini. Tentang cuaca Ustaz. Baiklah. Di sini pembelajaran kita hari ini adalah yaitu tentang usaha pelestarian lingkungan. Usaha pelestarian lingkungan adalah proses atau cara perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan. Penataan sumber daya alam yang menjamin pemakaiannya secara berkesinambungan. Baiklah, di sini Ustadz mempunyai video yaitu mengenai tentang usaha pelestarian lingkungan. Silakan dilihat ya anak-anak. Baik Ustaz. Baik ya anak. Nah anak-anak, air sangat penting bagi manusia. Air yang dibutuhkan manusia untuk minum dan memasak adalah air bersih. Adapun persyaratan air bersih terdiri atas 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Mari kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah syarat fisik. Anak-anak, syarat fisik dari air bersih adalah tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, suhu antara 10 sampai dengan 25 derajat atau sejuk, dan tidak meninggalkan zat. Berikutnya yang kedua adalah syarat kimiawi. Syarat kimiawi air bersih adalah tidak mengandung bahan kimia beracun, tidak mengandung zat kimia berlebihan, cukup dium-dium, serta memiliki pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Dan terakhir adalah syarat mikrobiologi, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tifus, dan juga kolera. Nah, berikutnya anak-anak, air juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Namun, kualitas dan ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh peran manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air anak-anak. Mari kita bahas ya. Faktor yang mempengaruhi kualitas air yang pertama adalah faktor fisik. Apa itu faktor fisik? Faktor fisik adalah faktor yang mempengaruhi kualitas air dapat dilihat langsung melalui fisik. Yang pertama adalah kekeruhan. Keruhan pada air ini disebabkan oleh adanya bahan-bahan organik dan anorganik yang terkandung dalam air seperti lumpur dan limbah yang dihirup. Berikutnya temperatur atau suhu. Temperatur juga dapat mempengaruhi kualitas air anak-anak. Karena jika temperatur naik, maka akan menyebabkan turunnya kadar oksigen terlarut dalam air. Kadar oksigen ini jika terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Berikutnya yang ketiga adalah warna. Warna ini dapat disebabkan oleh kemudian organisme. Bahan-bahan tersubstansi yang berwarna dan ekstrak senyawa-senyawa organik serta fungsi tumbuhan. Kemudian yang keempat adalah solid atau zat padat. Kandungan zat padat dapat menimbulkan bau. Sekaligus juga menyebabkan turunnya kadar oksigen terlarut. Berikutnya
Organisme dalam air seperti alga atau ganggang dan senyawa-senyawa organik tertentu anak-anak mendapat kesulitan bau dan rasa yang tentu saja mempengaruhi kualitas. Kemudian anak-anak yang kedua adalah faktor biologi. Organisme itu biasanya terdapat dalam air permukaan, tetapi umumnya tidak terdapat pada kebanyakan air tanah. Itu terjadi karena penyaringan oleh akuifer atau lapisan yang dapat menyimpan dan menghidupkan air. Nah, organisme mikro yang paling dikenal adalah bakteri. Berikutnya, faktor kimia. Karakteristik kimia air menyatakan banyaknya senyawa kimia yang terdapat di dalam air. Apa saja? Yang pertama adalah pH atau derajat keasaman. pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi faktor kualitas air. Jadi pembatasan pH dilakukan karena akan mempengaruhi rasa, porositas air, dan efisiensi pembuangan. Berikutnya kesadaran anak-anak. Dan mineral. Kesadaran air yang tinggi juga turut menyumbang dan mempengaruhi kualitas air. Berikutnya senyawa-senyawa kimia yang beracun, seperti contohnya ya, itu adalah unsur arsen dalam air yang dapat menyebabkan racun. Berikutnya DO atau dissolved oksigen, itu adalah jumlah oksigen yang terlarut dalam air. Makin banyak jumlah DO dalam air, maka kualitas air menjadi semakin baik. Kemudian Baiklah anak-anak, mungkin itu pemaparan video mengenai usaha pelestarian lingkungan. Anak-anak, apakah anak-anak Ustadz sudah paham dengan pembelajaran usaha pelestarian lingkungan? Sudah Ustaz. Di sini ada persyaratan mengenai air untuk kebutuhan sehari-hari. Yang pertama yaitu tidak keruh, yang kedua tidak berwarna apapun, yang ketiga tidak berasa apapun, yang keempat tidak berbau apapun. Syarat kimiawi. Yang pertama yaitu tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Yang kedua tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Yang ketiga syarat mikrobiologi. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tifus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber air lainnya. Baiklah, di pembelajaran kita mengenai usaha pelestarian lingkungan, di sini ada surat Al-Ahzab yang bagaimana manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak rusak dan tercemar. Sebab apa yang Allah berikan kepada manusia semata-mata merupakan suatu amanah untuk mengelolanya. Baiklah, sampai sini apakah anak-anak Ustaz sudah paham? Sudah Ustaz. Baiklah, mungkin pembelajaran kita hari ini dicukupkan sampai di sini. Kepada ketua kelas diharapkan memimpin doa untuk pulang. Baiklah, di tempat duduk siap bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak Ustadz, mungkin pembelajaran kita hari ini dicukupkan. Kalau ada kata-kata Ustadz yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.